ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sudah terkasih, kami persilakan untuk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh masuk dan hadir di pestanya Tuhan. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala percayakan kami melayani pada saat ini. Kami selalu berdoa bahwa kesempatan kami melayani di mana saja, termasuk di tempat ini, itu semua atas dasar Tuhan yang menggerakkan. Bukan karena saya siapa, Ibu Gembala siapa, tetapi Tuhan yang menggerakkan. Karena kalau Tuhan yang menggerakkan, tentu ada maksud Tuhan untuk setiap kita yang mendengarkan, dan juga terlebih untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kami akan mengambil satu tema dari renungan kita pada pagi ini, yaitu menjaga integritas. Saya akan bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sekali lagi saya baca di ayat 1 akhir, supaya hidupmu menjadi orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara terkasih, berpadanan itu sangat identik dengan yang disebut dengan integritas. Nah, saya sedikit gambarkan saudara pemahaman berpadanan ini. Bagi kita yang lahir di tahun 80-an, mungkin di 70-an, 80, 90-an, timbangan itu saudara tidak berbentuk digital seperti sekarang ya, tapi ada timbangan yang sebelahnya itu biasanya ada berupa besi ya, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, zaman dulu lah, mungkin ada yang masih mengingat. Jadi saudara kalau menimbang sesuatu yang sekilo taruh sebelah sini, maka sebelah sini baru yang ditimbang apa gitu. Kalau berat sebelah berarti belum cocok ya, timbangan zaman dulu. Kayak beli gula 2 kilo, nah yang 2 kilo ditaruh sebelah, maka gulanya taruh sebelah sini. Itu zaman dulu seperti itu, mungkin ada yang paham. Nah, sudah terkasih, bila mana berat sebelah, maka nggak cocok. Berat di timbangan yang 1 kilo, 2 kilo, atau berat di apa yang kita beli. Nah, sudah terkasih, berpadanan yang dimaksud dalam ayat ini seperti itu. Artinya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan kita itu harus sepadan dengan kita, berpadanan, sepadan. Kenapa saudara? Karena kita memang dipanggil untuk itu. Tetapi sudah terkasih, seringkali kita tidak pernah mengukur apakah Tuhan sudah lebih berat atau kita yang lebih berat. Saya yakin saudara, kalau Tuhan yang lebih berat, saya yakin saudara nilai kita itu, timbangan kita sangat rendah. Atau mungkin kita tidak, atau kita lebih berat, maka bagi kita Tuhan itu bisa nggak berharga. Dan kita seringkali tidak menyadari itu. Sehingga dalam keseharian kita, pikiran kita, perasaan kita, apa saja yang kita kerjakan, selalu berat sebelah, berat di kitanya. Kita tidak pernah melihat bahwa sebenarnya kita dipanggil untuk berpadanan, sepadan dengan Tuhan yang memanggil kita. Nah, saudara terkasih, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di pemahaman di
ayat lain dari bahasa lain, saudara, bahwa berpadanan di sini itu diidentikan dengan integritas dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu seringkali ya, menurut datanya itu 22 kali disebut mengenai integritas. Nah, saudara kasih, kenapa kita perlu berintegritas? Karena saudara kasih, supaya nanti Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menjalani masa-masa yang makin berat di waktu yang akan datang. Jadi saudara sudah perlu kita melihat bobot kehidupan kita dan bobot Tuhan yang bersama dengan kita, yang nantinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk juga sudah terkasih apa yang kita dapat, manfaat apa yang kita peroleh bila setiap hari kita berpadanan, kita punya integritas. Saudara terkasih, sebenarnya kita tidak begitu sulit menjadi saksinya Tuhan, tidak begitu sulit. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kita hanya berpadanan dengan Dia, dan tentu Dia yang punya kuasa akan mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita tidak perlu bicara, tidak perlu menyampaikan kita seperti apa, termasuk juga kami sebagai hamba Tuhan, maka tentunya itu sudah secara langsung akan menjadi satu kesaksian. Makanya saudara, kita sebagai orang tua, kalau kita punya integritas di rumah kita masing-masing, maka tentu kita akan punya wibawa di mata anak-anak kita. Karena saya terkasih, keluhan banyak orang hari-hari ini bagaimana menghadapi anak-anak yang begitu sulit dan susah untuk dikendalikan. Ada, saya tertarik dengan satu tayangan di IG, saudara. Ada ibu-ibu, dia bilang begini, ayo mak sini berkumpul, gitu. Dengarkan apa yang saya bilang. Kenapa ya anak saya tiap saya telepon tidak pernah ngangkat, atau kalau saya telepon pun nanti setengah wajahnya nampak, dan dia hanya bicara seperlunya saja. Kenapa ya? Apakah saya musuhnya? Statusnya disembunyikan dengan saya, dengan sepupu-punya yang lain malah terbuka, diinfokan bahwa ada di sini, tapi saya nggak bisa lihat. Adakah di sini orang tua yang sudah mulai kehilangan jejak anak-anak kita? Sudah terkasih, sekarang ini sudah semakin sulit, karena dikatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar dan didahului dengan kondisi keadaan di mana manusia mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara, tidak heran anak-anak atau mungkin orang tua juga sudah mulai fokus hanya kepada diri sendiri, yang lain tidak berarti apa-apa. Makanya saudara boleh saudara lihat viralnya hari-hari ini, pembunuhan dengan cara dimutilasi, saudara. Bukan satu potong, dua potong, tapi ada 60 potong, saudara. Tidak ada artinya lagi orang lain, saudara. Dan itu ada di sekitar kita. Untuk itu saudara, integritas itu perlu kita punya, perlu kita miliki. Karena nanti kita akan lihat, sudah terkasih, berkat dan manfaat dari orang-orang yang terus menjaga integritas dirinya. Nah, seperti tadi saudara, sekali lagi gambaran integritas ini, yaitu berpadanan. Tuhan yang bersama dengan kita harus sepadan, tidak lebih berat mana, saudara, supaya nanti kita dapat mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari lihat yang pertama, saudara, dalam Mazmur pasal 25, apa yang kita dapatkan
Manfaat apa yang kita peroleh bila mana kita menjaga integritas kehidupan kita? Mazmur 25 ayat 21. Jadi saudara, kita nggak perlu mikir yang terlalu rumit, saudara, untuk membuat kita berkenan kepada Tuhan. Nggak terlalu rumit, harus begini, harus begini. Dengan ada lagi saudara, hari-hari ini dengan ritual-ritual tertentu baru dinyatakan Tuhan itu ada, kita berkenan di mata Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Yang penting punya integritas, berpadan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara, integritas wujudnya apa? Yaitu ketulusan dan kejujuran. Tulus, jujur. Memang tidak semudah memperkatakan kata jujur dan tulus. Tapi saya ingin percaya, kalau kita rindu ada pengawalan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus punya integritas, ketulusan dan kejujuran. Dikawal. Tuhan perlu terus-menerus mewujudkan kawalannya dalam kehidupan kita. Dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri. Coba saudara saksikan, suami bunuh istrinya, istrinya bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Artinya bahwa sebenarnya di muka bumi ini siapapun tidak aman. Perlu ada kawalan dalam kehidupan kita. Siapa yang mengawal? Yaitu Tuhan. Bila mana kehidupan kita senantiasa jujur, senantiasa tulus. Kalau kita baca pengalaman daripada pemazmur, waktu dia menyampaikan ayat ini, coba saudara lihat, kita mulai dari ayat yang ke-16. Apa yang dialami oleh pemazmur? Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosa. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Coba saudara bayangkan kesulitan pemazmur di masa dia menyampaikan ini. Tapi bersyukur dia sampaikan kekuatan kepada kita dari apa yang dia alami. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Karena saudara, kita belajar yang pertama yang harus kita jaga sebagai bentuk bahwa kita punya integritas, yaitu jujur dan tulus. Yang kedua, mari kita lihat dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Ya, Amsal 10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai bentuk kita punya integritas, yaitu bersih kelakuannya.
Orang-orang yang bersih kelakuannya, Alkitab menjamin kita aman. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya. Tiap hari ini yang harus kita jaga supaya aman. Kita ingatkan anak-anak kita, kita ingatkan keluarga kita ingatkan teman-teman kita yang memang mau mendengarkan atau yang dekat dengan kita. Bila mana kita rindu, kita aman perjalanan kita, aman rumah tangga, aman usaha, aman segala sesuatu, maka kita harus punya hidup bersih kelakuan. Nah, saya terkasih, memang hari-hari ini begitu sulit mencari orang-orang yang bersih kelakuan. Tantangan bagi setiap kita, saudara, ada saja dalam perjalanan Yesus, dalam mempertahankan hidup yang bersih dalam kelakuan. Saudara boleh lihat bagaimana orang-orang Farisi yang senantiasa mengusik, ada saja yang dicari kesalahan. Makanya saudara, kalau ada yang sudah mulai tidak nyaman dengan keputusan kita untuk senantiasa menjaga kelakuan kita bersih, mari lihat Yesus yang berpadanan dengan kita, yang pada akhirnya kita lihat dia dapat terus-menerus mempertahankan kehidupan yang bersih. Saya kurang tahu persis perjalanan saudara dan pengalaman saudara sejauh ini seperti apa, tapi Alkitab menjamin bila mana kita ingin mendapatkan keamanan di masa-masa sulit dan sukar ini, mari kita jaga supaya kelakuan kita yang bersih. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Nah, diingatkan kembali bahwa ternyata kejujuran dan ketulusan itu punya kekuatan yang luar biasa. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Jadi saudara, kalau kita rindu pimpinan dari Tuhan dari seluruh perjalanan kita, maka saudara, dari ayat ini diingatkan bahwa orang-orang yang jujur dipimpin. Siapa yang memimpin? Yaitu ketulusannya. Tulus. Saya yakin saudara, kita akan menjadi seseorang yang berbeda. Hari-hari ini kami mengingatkan jemaat yang kami layani untuk berubah. Kapan berubahnya? Setiap waktu dan setiap saat. Kenapa saudara? Karena kita butuh sesuatu yang membuat kita dapat semangat melakukan seluruh kegiatan kita. Dengan cara apa? Berubah. Walaupun apa yang kita lakukan adalah pekerjaan dan aktivitas yang sama. Di mana yang harus diubah? Yaitu di ketulusan. Tulus. Saya yakin bila ini yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam melakukan kegiatannya di rumah, maka makanan pasti tiap hari enak. Makanan akan tiap hari nyaman buat keluarga. Kalau ini yang dimiliki oleh kepala keluarga, tiap pagi pasti semangat dalam bekerja. Dimiliki oleh anak-anak, tiap hari semangat kuliah, tiap hari semangat sekolah, tiap hari semangat bekerja, karena tulus. Walaupun apa yang dilakukan adalah bentuk pekerjaan yang sama,
merupakan pekerjaan rutinitas. Bosan tidak saudara mengerjakan sesuatu? Itu saja. Saya angkat tangan dengan ibu-ibu, karena saya beberapa tahun mengerjakan pekerjaan itu. Jadi saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Tidak mudah untuk mengerjakan setiap hari. Ngepel rumah, cuci, masak, belum lagi anak-anak. Salut. Jadi kalau ada bapak-bapak pulang-pulang rumah masih ngomong, apa yang mau kerjakan? Kerja apa kamu? Coba diganti saudara ya. Tidak mudah. Kenapa? Karena saya mencoba memahami pekerjaan ini. Karena saya kurang lebih 10 tahun saudara saya menggantikan pekerjaan ibu di rumah. Tidak mudah. Tapi bila mana ada ketulusan, maka setiap hari ada semangat melakukannya. Dan menjadi hidup yang berbeda sudah. Dan saya ingin sampaikan sudah, bila mana kita tidak tulus, paling mudah menemukan, paling mudah. Makanya saudara, saya selalu ingatkan dengan istri saya, dengan anak-anak juga, harus jauhkan pola hidup tidak tulus, jauhkan. Kenapa saudara? Karena yang menandakan seseorang itu tidak tulus, seperti saya sampaikan tadi, paling mudah apa saudara? Yaitu berkeluh kesah. Berkeluh kesah, mengeluh, protes, ada aja yang gak puasnya sudah. Baru makan ini, kok garamnya kurang ya? Kita beli, kok gak nyaman ya? Jadi saudara, menandakan kita tidak tulus, kita pasti tahu kapan, yaitu pada waktu kita sudah mulai mengeluh. Nah, saudara tahu bahwa keluhan itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Bangsa Israel dari tanah Mesir berjalan di padang gurun, mengeluh dan mengeluh terus. Saudara tahu bahwa kelompok yang dari tanah Mesir itu hanya 2 orang saja yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa? Walaupun Yosua dan Kaleb melihat yang sama dengan melihat yang lain, memang orang-orang di tanah Kanaan itu mengerikan. Tapi karena Yosua dan Kaleb berpadanan dengan Tuhan yang menyertai mereka, maka mereka tidak takut untuk memperkatakan bahwa kami mampu dan sanggup menghadapi apapun. Kami saudara terkasih, sekali lagi, mari kita belajar untuk tulus dan ikhlas. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ada selalu pengucapan syukur. Kenapa saudara? Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat baru kepada setiap kita. Kenapa kita tidak tangkap ini setiap pagi? Walaupun seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang merupakan pekerjaan rutinitas. Saya juga mengalami hal yang sama saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini tentu pernah saya alami. Apakah saudara tidak bosan mengajar satu kelas ke kelas lain dengan materi yang sama, bahasa yang sama, ngajar sini sama, besok begitu, lusa begitu, tiap-tiap hari begitu. Tapi puji Tuhan, karena ada keikhlasan, maka saya mencoba melakukannya dengan antusias, dengan semangat. Saudara, orang-orang seperti ini dikatakan akan dipimpin. Kita perlu dipimpin hari-hari. Kenapa? Banyak kesesatan, sesat pikiran, hati,
perasaan sesat bisa sebentar senang, sebentar susah, sebentar begini, sebentar begitu. Banyak kita sesat sudah. Kita perlu dipimpin. Kemudian yang keempat, saudara, mari kita lihat dalam 1 Tawarik 29. Ya, 1 Tawarik pasal 29 kita akan lihat dalam ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara, saya sangat senang dengan kata apa? Dikatakan bahwa Tuhan berkenan dengan keikhlasan. Tuhan berkenan. Apakah dari tadi kita masuk di tempat ini, kita berdoa, kita memuji Tuhan, apakah kita sudah ikhlas melakukannya? Jadi untuk kita ingin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ikhlas saja. Ikhlas. Sebab orang-orang yang ikhlas, apapun yang dilakukan itu pasti berkenan di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan dengan apa yang kita lakukan, saudara nggak perlu capek-capek. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amen. Untuk setiap kehidupan kita. Apapun keperluan kita, apapun yang kita butuhkan. Saya terkasih, artinya bahwa Tuhan itu sangat senang dengan yang namanya ikhlas. Memang tidak mudah, saudara. Tidak semudah kita memperkatakannya, tidak. Tapi kita belajar untuk sepadan dengan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kita lihat Amsal 20. Amsal pasal 20, kita lihat ayat yang ke-7. Ini sangat membahagiakan bagi kita orang tua, bagi calon-calon orang tua. Kita lihat ayat ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Amin, saudara. Ini saya sangat antusias dengan ayat. Haleluya. Saya rindu anak-anak saya berbahagia. Nanti anak cucu saya berbahagia. Bagi kita orang tua di sini yang sudah punya anak, punya cucu, punya cicit, ya, yang kita harus lakukan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Saudara, ini yang mulai kita bangun. Nggak usah terlalu memikirkan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nggak perlu kita perhatikanlah keadaan kita. Fokuslah dengan diri kita. Apakah sudah selisih beratnya Tuhan dengan saya yang menyangkut sepadan tadi? Supaya kehidupan kita berintegritas. Itu lebih baik, saudara, untuk setiap waktu dan setiap hari fokus untuk memperhatikan diri kita sendiri. Dijauhkan dari kita, walaupun godaan itu banyak, untuk memperhatikan orang lain, untuk melihat orang lain seperti apa. Tanggung jawab itu ada dalam diri kita masing-masing. Dan efeknya kalau kita seperti tadi,
yaitu orang benar yang bersih kelakuannya, efeknya apa? Orang-orang lain yang kita cintai yang bersama dengan kita juga akan mengalami dampak, ada kebahagiaan. Mari kita lihat coba ayat terakhir saudara, Mazmur 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayat pertama saudara. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saya yakin kalau kita setiap waktu dan setiap saat diperbolehkan untuk numpang, bukan hanya numpang, tapi diam di rumah Tuhan, di gunungnya Tuhan, itu pasti aman, pasti terpelihara, pasti berkat melimpah. Nah, orang-orang yang boleh ke sana, ayat 2 katakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Integritas kita harus jaga setiap hari. Supaya apa? Supaya kita diperkenan oleh Tuhan diam di rumahnya. Diperkenan Tuhan kita tinggal di baiknya. Kita percaya bila mana kita diam di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, maka Dia si pemilik rumah akan menjaga kita, akan merawat kita, akan memelihara kita, bahkan akan terus membentengi kehidupan kita, sehingga kita akan aman dengan pemeliharaan yang luar biasa. Saudara, sekali lagi di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Siapa yang punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita? Nggak ada, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan orang tua, tapi Tuhanlah yang mampu menjaga kita dengan sempurna. Haleluya.